Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Kita awali peranan Ekaristi dengan lagu pembuka Mada Bakti 171. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Selamat berjumpa dalam perayaan Ekaristi merayakan Hari Minggu Biasa yang ke-16. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan, bagaimana Allah mengasihi manusia, Allah yang peduli, Allah sebagai gembala utama kita, tergerak oleh belas kasihan, memperhatikan kita umatnya, memperhatikan kita domba-dombanya. Pada hari Minggu ini kita juga mohon rahmat secara khusus bagi saudara-saudari kita yang telah mendahului kita, teristimewa Dr. Laurentius Jaya Kusli, juga Nio Kui Eng atau Helena yang telah dipanggil Tuhan 29 tahun yang lalu. Kita bersyukur bersama dengan Saudari Ona Simon atas hari ulang tahun yang boleh dirayakan tepat kemarin. Juga bagi anak Jesen Petrus Tandiarang yang merayakan hari ulang tahun yang ke-17 pada tanggal 15 Juli yang lalu. Mari kita hening sejenak, kita mohon rahmat kerahiman Allah agar kita layak menghadap hadirat Tuhan dalam perayaan Ekaristi ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah gembala kami, yang selalu mengantar kami ke padang hijau dan sumber air yang segar. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah
Engkaulah gembala kami yang menuntun kami di jalan yang aman dan membimbing serta menghibur kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah gembala kami yang mendampingi kami seumur hidup dan memberikan rasa aman yang tentram. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menggembalakan kami kawanan-Mu. Semoga kami hidup sebagai kawanan yang senantiasa bersatu dan tekun untuk mendengarkan sabda Putramu serta melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai. Kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalas kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, waktunya akan datang bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan serta kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah nama yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sekarang sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu permusuhan. Sebab dengan wafatnya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dengan demikian, ia mengadakan damai sejahtera dalam satu tubuh. Ia memperdamaikan keduanya dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan permusuhan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan kepada mereka yang dekat, sebab oleh Dia kita kedua pihak beroleh jalan masuk kepada Bapa dalam satu roh. Demikianlah sabda Tuhan. Kita berdiri. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan perutusannya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahat sejenak, sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Lalu berangkatlah mereka dengan perahu, menyendiri ke tempat yang terpencil. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, bergegas-gegaslah orang dari semua kota ke tempat itu,
sehingga mereka mendahului Yesus dan para murid-Nya. Ketika mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Seorang pemenang Nobel itu pernah mengungkapkan demikian, mungkin tidak lazim bagi kita. Dia mengatakan bahwa lawan kata dari cinta itu bukan benci. Mungkin ini agak berseberangan dengan guru bahasa Indonesia atau dosen yang mengajar tentang bahasa Indonesia. Jadi rupanya dia tidak setuju kalau cinta itu diperlawankan dengan kebencian. Dia tidak setuju. Dia mengatakan bahwa yang saya yakini lawan kata dari cinta itu adalah abai. Abai itu acuh tak acuh. Tidak peduli, indifference. Kenapa bukan kebencian? Karena rupanya kalau benci itu masih mengandung unsur perhatian. Kalau saudara-saudari itu pernah mengalami mungkin membenci seseorang, ya. Perasaan membenci itu berarti kita mengingat orang itu dan minimal kita punya masih ada hati sebenarnya di sana. Jadi tidak sungguh-sungguh tidak cinta, tetapi masih ada perhatian, masih ada hati di sana. Tetapi kalau dikatakan tidak peduli, indifference, acuh tak acuh, tidak ada hati sama sekali, tidak ada perhatian. Itu juga yang kemudian saya yakini bahwa memang kalau kita tidak peduli itu adalah pertanda murni kita tidak cinta lagi soal sesuatu. Hati-hati Bapak Ibu yang sudah menikah. Kalau suami itu tidak peduli dengan istri, jangan-jangan ya. Dan sebaliknya, kalau istri itu tidak lagi masak seperti ketika tahun-tahun pertama menikah. Jangan-jangan, saya tidak mengatakan ya, jangan-jangan, itu hanya tanda. Jangan-jangan tidak peduli, artinya memang sungguh tidak cinta. Karena mungkin cinta yang dipahami itu keliru. Saudara-saudari terkasih, sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan sebenarnya menampilkan Allah yang begitu peduli, begitu cinta. Allah sebagai gembala yang baik yang punya hati terhadap domba-dombanya. Bacaan pertama tadi dari nubuat Yeremia itu mengisahkan bagaimana umat Israel di kerajaan selatan, itu disebut dengan kerajaan Yehuda, itu ditampilkan sebagai umat yang terserak-serak dan tercerai-berai. Ditampilkan sebagai umat domba yang tanpa gembala, dan di situ Allah Yahweh tergerak oleh belas kasihan dan mengatakan, menubuatkan lewat Nabi Yeremia bahwa Dia sendiri yang akan menjadi gembala, dan itu dinubuatkan tampil dalam diri Yesus Kristus kemudian. Bacaan Injil sangat jelas sebenarnya bagaimana gambaran Allah gembala yang baik itu ditampilkan dalam diri Yesus Kristus. Tadi itu kata yang diungkapkan adalah tergerak oleh belas kasihan.
Dan dalam kitab suci kata belas kasihan itu sering diulang, menampilkan bahwa Allah peduli, Allah memperhatikan. Kalau kita perhatikan dan mengingat bacaan-bacaan dari 3 minggu terakhir dan minggu depan, bingkai bacaan yang ditampilkan adalah bingkai Allah yang berbelas kasih. Sebenarnya judul dari bacaan Injil hari ini adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Tapi teksnya belum selesai. Itu nyambung kemudian di minggu depan, walaupun dengan versi Yohanes. Itu paralel saja. Judulnya kalau kita buka kitab suci bab 6 ayat 30 itu adalah bingkai dari Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan ini adalah urutan sebenarnya bagaimana Yesus ditampilkan sebagai gembala yang peduli, yang berbelas kasih. Minimal ada 3 yang bisa kita perhatikan dari bacaan Injil. Yang pertama, bagaimana Yesus tergerak oleh belas kasihan dan dia mengambil keputusan. Dia mengatakan kepada para murid yang sudah lelah pulang melayani, mengatakan, mari kita ke tempat yang terpencil dan bisa beristirahat sejenak. Itu tanda kepedulian Yesus terhadap murid-muridnya. Dia tahu bahwa murid-muridnya ini lelah, dia tergerak oleh belas kasihan dan mengajak mereka istirahat. Tapi apa yang terjadi? Dia tergerak oleh belas kasihan yang lain lagi, pilihan yang lebih tinggi. Ternyata banyak orang itu berbondong-bondong mencari Yesus. Bisa bayangkan ya, Yesus itu di danau Galilea, itu di perahu, sedang menuju satu tempat yang dirahasiakan. Tapi karena bocor ini rahasia, ada umat yang tahu, ada orang yang tahu, dan mereka mendahului ke tempat tujuan Yesus lewat darat, bukan pakai Grab, bukan pakai motor, jalan kaki. Dan itu bagaimana kita bisa membayangkan orang itu berjalan bergegas-gegas menuju tempat Yesus dengan perahu. Pasti juga perahu ya. Saya membayangkan itu menyusuri pantai saja, tidak menyeberang. Tapi dia menyusur dan bisa didapati oleh lebih banyak orang yang duluan di tempat itu. Melihat itu Yesus tergerak oleh belas kasihan. Ini saya mau mengajak murid untuk beristirahat, tetapi wah, kita masih dicari, kita masih dibutuhkan. Dan apa yang terjadi? Ingat bahwa teks ini tidak menampilkan murid yang dibebani oleh Yesus. Teks Injil Markus menampilkan Yesus yang mengambil alih tugas yang pernah diberikan para murid. Dikisahkan Yesus mengajar mereka, bukan Yesus dan murid-murid. Jadi tetap relevan tadi itu, kalian murid-murid istirahat dulu, saya yang mengajar. Kayak Yesus tidak membebani murid yang kelelahan sebenarnya. Ia tergerak oleh belas kasihan karena banyak orang yang masih butuh dan membutuhkan pengajaran. Menurut versi Markus, versi Lukas itu lain. Lukas itu dikatakan dan menyembuhkan mereka. Di sini tidak ada konsep kesembuhan, tetapi diandaikan bahwa walaupun tidak ditulis oleh Markus, itu pasti ada. Kenapa Lukas menekankan penyembuhan? Karena Lukas itu kan seorang dokter. Maka yang ditampilkan adalah kisah penyembuhan. Tergerak oleh belas kasihan. Dan yang terakhir yang akan kita dengarkan minggu depan, karena kisah ini bersambung, walaupun dengan versi Yohanes, ketika sudah selesai mengajar, menyembuhkan, itu sekian lama, mereka tidak ingat bahwa sudah jam makan, lapar. Lalu minggu depan itu kita akan mendengarkan kisah Yesus bagaimana yang tidak bawa bekal ini, tidak persiapkan bekal, ini kemudian membuat mujizat dengan menggandakan roti dan ikan. Kepedulian Yesus, Sang Gembala yang baik, yang mengasihi kita domba-dombanya, mengasihi kita dan ditampakkan dalam kata dan tindakan
yang nyata. Jadi bacaan Injil kurang lebih 3 kali ditampilkan Yesus itu tergerak oleh belas kasihan. Menarik bahwa Yesus membawa para murid dalam kepedulian ini. Dia tidak sendirian ketika melaksanakan itu. Dan saya kira ada satu hal yang mau disampaikan kepada para murid waktu itu, bahwa mengajar itu tidak hanya dengan kata, tetapi butuh tindakan dan kebersamaan. Para murid yang sedang berproses belajar dari Yesus itu dilibatkan dengan melihat diri Yesus sendiri, bagaimana dia bertindak, bersikap secara konkret, nyata, bahwa beginilah kalau mau menjadi gembala yang baik. Dan para murid yang sedang berproses belajar bersama dan belajar dari Yesus pada akhirnya diharapkan bisa mewarisi keutamaan belas kasih, kepedulian, bagaimana menjadi seorang gembala yang baik. Lalu apa pesannya bagi kita yang kadang-kadang disebut sebagai domba? Saya melihat sisi bagaimana orang yang mencari Yesus itu berusaha. Yesus tergerak oleh belas kasihan karena ada usaha dari umat mencari Dia. Dikatakan tadi ketika melihat orang banyak itu dan tampak seperti domba yang tanpa gembala, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Apa yang mau ditekankan di sini? Mungkin kita berpikir bahwa Allah itu kan berbelas kasih. Dia terus-menerus akan tergerak oleh belas kasih, walaupun tanpa usaha kita. Ternyata kita juga perlu usaha tampak dalam iman dan tindakan menurut versi Rasul Yakobus. Iman tanpa tindakan itu pada hakikatnya adalah mati. Maka kalau beriman pada Yesus harus ada usaha bagaimana kita mencari Yesus. Bayangkan tadi bagaimana orang itu dalam usahanya mencari informasi dan kemudian bergerak, bergegas mencari Yesus. Saya bayangkan seperti umat yang mendekati last minute ya. Masuk di gereja ini sudah jam 9, tapi entah karena macet di jalan mana lalu itu tergopoh-gopoh kalau tidak berfungsi liftnya dengan tangga itu bergegas. Dan kita setiap minggu sebenarnya begitu. Kita bergegas mencari dan menemukan Yesus dalam gereja ini. Sejauh mana itu kita hidupi sungguh-sungguh? Apakah kita memang datang ke gereja itu sungguh-sungguh mencari Yesus atau sambilan? Atau itu kan pertanyaan kembali ke diri kita masing-masing. Apakah kita memang datang ke gereja untuk mendengarkan sabda ajaran Yesus lewat firman-firman Tuhan yang disampaikan di mimbar ini dan kemudian bersatu dalam ekaristi? Atau kita hanya ya sambil lalu pulang ke rumah tidak ada hal yang baik yang kita kenang dari gereja ini? Maka sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, yang penting dari kita adalah usaha. Kita butuh iman dan tindakan yang nyata. Dan terakhir, selain menjadi domba, kita dalam kapasitas tertentu itu sebenarnya kita sebagai gembala. Gembala itu bahasa Latinnya pastor. Pernah saya bertanya kepada seorang mahasiswa yang sedang ujian, dalam ruang ujian, lalu pertanyaan saya, apakah kamu yang belajar teologi ini 4 tahun dapat disebut sebagai seorang pastor? Wah, dia mulai mengatakan, wah tidak mungkin itu pastor, saya jelas perempuan dan pastor itu jelas sebutannya siapa. Saya mengatakan, kamu tahu tidak itu istilah pastor bahasa apa? Dia mengingat, itu bahasa Latin pastor. Ya artinya apa? Gembala. Ya. Kita menjadi pastor, menjadi gembala dalam kapasitas kita masing-masing.
Bapak Ibu di rumah sebagai suami, bapak keluarga itu menjadi gembala dalam keluarga. Ibu sebagai istri, orang tua bagi anak-anak adalah gembala. Maka tugas kegembalaan yang kita dengarkan pada hari ini bukan hanya tugas Yesus semata, bukan tugas para murid, bukan tugas para pastor yang jelas namanya melekat pada kami, tetapi kita semua dalam kapasitas kita masing-masing. Bagaimana menjadi pastor gembala yang baik di rumah, ya? Bagaimana menampakkan kepedulian kita. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, permenungannya kembali ke awal. Kita menjadi pastor gembala yang baik di rumah kita masing-masing kalau kita peduli dengan status kita. Bapak peduli dengan anak dan istrinya, istri peduli dengan suami, anak-anaknya, pelajar peduli dengan pelajarannya, pekerja peduli dengan pekerjaannya. Kalau Anda sudah acuh tak acuh, maka mungkin kita juga susah tergerak oleh belas kasihan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri dan mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dari Petra Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, begitu besarlah kasih Allah kepada kita umat-Nya. Marilah kita panjatkan doa kepada Allah Bapa kita yang amat menyayangi kita dan takkan pernah meninggalkan kita. Bagi gereja umat Allah, ya Bapa, semoga gereja Kau anugerahi gembala-gembala yang menuntun kami dengan setia dan penuh kasih, yang merukunkan dan menyemangati kami. Kami mohon ya Tuhan, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi semua komunitas Kristiani, ya Bapa, semoga kami semua mempercayai dan mendukung para gembala kami, berdialog secara terbuka dengan mereka, dan ikut memikul beban mereka. Kami mohon ya Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi semua orang yang menanamkan diri Kristen, ya Bapa, semoga perbedaan-perbedaan di antara gereja-gereja tidak menjadi halangan bagi kami untuk memberi kesaksian bersama atas kebaikan dan kasih Allah, dan semoga kami makin lama makin dekat satu sama lain. Kami mohon ya Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi semua orang yang dalam kesulitan, ya Bapa, semoga kami merasa bertanggung jawab atas mereka yang dalam kesulitan, dan bagi semua orang yang mencari Tuhan. Semoga usaha-usaha kami untuk menghayati Injil menunjukkan jalan bagi mereka untuk menemukan Tuhan. Kami mohon ya Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga kepedulian Kristus bagi kami menyadarkan kami untuk saling meneguhkan dengan kata-kata hiburan dan harapan, dan dengan sikap yang selalu adil dan jujur. Kami mohon ya Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa di surga, kami mohon rahmat belas kasih-Mu, rahmat kerahiman-Mu,
rahmat kebahagiaan abadi bagi hamba-hambamu yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, teristimewa bersama dengan Dr. Laurentius Jaya Kusli dan Nio Kui Eng atau Helena yang telah Engkau panggil 9 tahun yang lalu. Semoga mereka Engkau ampuni dosa-dosanya dan Kau anugerahkan mahkota kebahagiaan abadi di surga. Kami mohon ya Tuhan, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas hari ulang tahun dari Saudari Ona Simon pada hari kemarin, juga bersama dengan anak Yesen Petrus Tandiarang atas usia yang ke-17. Semoga Engkau melimpahkan rahmat sukacita, kesehatan dan usia yang panjang bagi hamba-hamba-Mu ini. Juga kami bersyukur bersama dengan Pastor William Daya atas hari ulang tahun imamat yang ke-39 pada hari ini. Semoga rahmat kesetiaan senantiasa terus dihidupi olehnya karena limpahan rahmat-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. sejenak dalam hati kita masing-masing, mari kita panjatkan doa-doa kita, harapan-harapan kita, seturut dengan kebutuhan kita masing-masing. Allah Bapa di surga, bersama dengan permohonan hamba-hamba-Mu yang hadir dalam perayaan ini, kami mohon rahmat-Mu secara khusus bagi segenap keluarga yang membutuhkan rahmat-Mu, teristimewa keluarga Pak Darmadi atas segala usaha, pekerjaan, dan juga hidup mereka. Juga bersama dengan keluarga Nati dan Sudono, semoga Engkau melimpahkan rahmat-rahmat yang mereka perlukan dalam hidup ini. Kami mohon ya Tuhan, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami semua, berilah supaya kami tidak hidup untuk diri kami sendiri, tetapi untuk sesama kami, menurut teladan Gembala baik kami, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Lagu persiapan persembahan, Mada Bakti 296.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, kami mohon semoga Engkau berkenan menerima persembahan roti dan anggur ini, serta menjadikannya sebagai santapan bagi jiwa kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan kebaikan hati Engkau telah menciptakan manusia, dan ketika ia dihukum dengan adil, Engkau menebusnya dengan belas kasih melalui Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi, serta serafim yang berbahagia, bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, ya Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami mohon semoga Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah ya Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dengan Uskup Agung Diosesan kami Yohanes, dan Uskup Agung Koadjutor kami Fransiskus Nipa, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba
Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
Mana Bakti 282. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Jikalau Tuhanku berkenan menjadi gembala, makan minum tiada henti. Tuhan yang memberi, di sana jalanku membentang. Allah Bapa melindungi. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Meskipun di dalam gulita, aku pun tak gentar, karena Tuhanku selalu membimbing jalanku. Dijaganya jiwa ragaku, hingga musuh tak berdaya. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Rambutku kau urap setangkuh, kau burat tubuhku. Bahagia dan riang selalu menyiram jiwaku. Sepanjang usia hidupku, dalam kemurahan Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Perbuatan Tuhan yang agung pantas dikenang. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Orang yang takut akan Dia diberinya makanan. Marilah berdoa. Allah Bapa kami bersyukur karena Putra-Mu telah menjadi tuan rumah, sekaligus hidangan atas perjamuan kudus yang boleh kami ikuti pada hari ini. Semoga Ia pun senantiasa tinggal bersama kami dan menjadi gembala kami, sehingga kami selalu merasa aman dan tentram di dunia ini,
sampai kami Kau perkenankan mengalami ketentraman abadi di surga, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Pengumuman gereja hari Minggu tanggal 21 Juli 2024. Yang pertama, pengumuman kolekte gereja tanggal 13 dan 14 Juli 2024 sebesar Rp20.300.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp11.415.000. Kolekte misa requiem sebesar Rp1.795.500. Sumbangan pembuatan Gua Bunda Maria dari Bapak Altrudi Suyata sebesar Rp500.000. Kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula lantai 1. Ketiga, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Lazarus Laba Widin dan Luciana Roni sebagai pengumuman kedua. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Andalas. Keempat, diharapkan kepada anggota lansia untuk berkumpul di gereja pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 jam 6 pagi untuk bersama-sama berangkat ke gereja Santo Albertus Agung Tanjung Bunga. Seragam yang dipakai kaos lansia berwarna peach. Kelima, dibuka pendaftaran untuk calon penerima sakramen Krisma di Paroki Kristus Raja Andalas dengan syarat sudah dibaptis Katolik dan telah menerima komuni pertama, kelas 9 SMP ke atas atau berusia 15 tahun ke atas. Bagi yang ingin ikut harap mendaftar ke kantor sekretariat paroki setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 pagi sampai jam 2 siang dengan membawa fotokopi surat baptis, fotokopi KK Katolik versi biduk, dan pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar. Yang keenam, bagi anak-anak kita yang bersekolah di SMP atau SMA negeri dan swasta non-Katolik serta tidak mendapatkan pelajaran agama di sekolah dapat mendaftar di kantor sekretariat paroki pada hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 pagi sampai jam 2 siang. Yang ketujuh, Kredit Union Mekar Kasih mengadakan pelatihan kecakapan keuangan financial literary selama 2 hari pada hari Senin sampai Selasa tanggal 29 dan 30 Juli 2024 pukul 19 sampai selesai, tempat di Aula lantai 1 Paroki Andalas. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatian kita diucapkan terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, terima kasih secara khusus bagi para petugas liturgi, siapa saja yang sudah mempersiapkan misa ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk hidup dan rencana-rencana kita. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur pada Allah. Lagu penutup Mada Bakti 312. Terima kasih Tuhan atas kurnia-Mu yang terlimpah ke atas umat-Mu, dan kami nikmati berkatan rahmat-Mu selamanya, kasih setia-Mu. Walau tugas
upah niat kami, agar kami setia kepadamu. Kami siap Tuhan menjadi utusan bentara kasih-Mu nan perkasa, menghadang bahaya, meretas rintangan, mewartakan cinta kasih-Mu. Semoga kami tetap satu dalam Dikau, menciptakan dunia yang baru, dan di akhir nanti satukan